Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Kafihana dengan NIM 127+127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai linked list. Dimulai dari konsep dari linked list itu sendiri. Nah, linked list atau dikenal juga dengan sebutan senarai atau simpul, senarai berantai atau simpul adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data yang di mana setiap record memiliki file yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya dalam urutan record selanjutnya, yaitu dalam urutan elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut dengan node. Nah, node atau simpul tadi, berarti yang tadi salah ya, linked list itu memang sebutannya senarai berantai. Kalau node itu simpul gitu ya. Di dalam node ada elemen data atau memakai tipe data bentukan dan elemen link menuju node lain dengan tipe node yang sama. Setiap node berisi satu elemen bersama-sama dengan link ke satu atau kedua atau node sebelumnya atau sesudahnya. Linked list dapat diilustrasikan sebagai gerbong kereta. Di antara satu gerbong lain ada penghubung. Berurutan cara kerja linked list ialah jika ingin pergi atau pindah atau berkunjung ke gerbong lain, maka harus melewati gerbong di depannya satu persatu. Nah, jadi ada pengertian lain dari linked list itu. Pengertian lain dari linked list itu adalah deretan atau node atau simpul objek yang dihubungkan pada link atau linked list pada link gitu. Atau bisa juga diartikan dengan suatu simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul yang lain dalam urutan tertentu begitu. Kemudian maksudnya itu kan kita kalau untuk array kita ilustrasikannya dalam bentuk kamar atau lemari kayak atau kotak gitu. Tapi kalau untuk linked list itu bisa diilustrasikannya dengan kereta tadi gitu ya, dengan kereta. Nah, kalau misalnya cara kerjanya itu ya dengan itu kalau kita ingin pergi atau pindah berkunjung ke gerbong lain, maka harus melewati gerbong yang ada di depannya. Kemudian di sini ada istilah-istilah dalam suatu linked list gitu. Yang pertama istilahnya itu ada head. Head ini artinya adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam satu linked list. Nah, kalau misalnya digambarkan menjadi seperti itu. Ini head-nya, yang ini adalah head. Kemudian ada tail. Tail ini adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Nah, ini bagian terakhir gitu ya. Ini disebutnya dengan tailnya. Kemudian ada successor. Successor ini adalah node setelahnya dalam urutan gitu. Yang kayak gini itu disebutnya successor gitu. Yang ini successornya. Nah, predecessor itu adalah node sebelumnya dalam urutan. Jadi ini juga sebagai node sebelum urutan B gitu ya. Ada nulling. Nulling itu artinya successor 0 atau gak ada node lain setelah ini. Misalnya B ini sebagai nulling karena gak ada lagi gitu, gak ada lagi node-node lain selanjutnya, atau bisa dibilang node terakhir. Si B ini adalah node terakhir. Nah, yang panah ini sebagai linknya atau yang penghubungnya begitu. Nah, karakteristik dari linked list. Nah, karakternya itu yang pertama ukurannya tidak perlu ditentukan di awal. Yang kedua, alokasi penyimpanan elemen ditugaskan selama waktu berjalan. Nah, kemudian yang ketiga, urutan elemen disimpan secara acak. Yang keempat, mengakses elemen secara berurutan. Yang kelima, penyisipan atau penghapusan elemen lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang keenam, pemanfaatan memori efisien. Yang ketujuh, tidak mempunyai batasan dari pemesanan atau lokasi memori, kapasitas datanya dapat berubah atau bersifat dinamis gitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa macam linked list gitu ya. Macam-macam linked list itu ada yang pertama single linked list, double linked list, circular linked list, ada multiple linked list. Nah, tapi dalam hal ini saya akan menjelaskan lebih mengenai single linked list dan double linked list. Nah, single linked list ini merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja gitu ya. Satu pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Nah, ini pointernya itu hanya menunjuk ke yang ini sebagai pointernya. Dia hanya menunjuk ke node selanjutnya, jadi cuma ada satu gitu. Nah, biasanya void pada tile menunjukkan ke 0, atau dengan kata lain single linked list ini adalah sebuah list
yang elemennya hanya menyimpan informasi elemen setelahnya, next atau next gitu, dan hanya memiliki pengait elemen berikutnya cuma satu pengait, sehingga jalan pengaksesan list hanya dapat dilakukan secara maju sebelumnya, maka hanya dapat mengakses elemen berikutnya. Jadi dia hanya bisa mengakses maju karena dia cuma punya satu pengait aja, punya satu link aja gitu, yaitu untuk ke arah yang setelahnya gitu, untuk ke elemen setelahnya gitu. Ini yang namanya signaling list. Ini kalau misalnya contohnya hit ini kan tadi yang pertama, elemen pertama, tile ini elemen terakhirnya, terus juga null ini kan dia sebagai elemen terakhir dan juga sebagai nullnya di sini karena dia nulling ya, karena dia nggak punya dia node terakhir juga. Nah ini adalah linknya, karena dia signaling list berarti cuma punya link atau pengaitnya itu cuma satu gitu, dan arahnya itu ke sana, ke node selanjutnya gitu, ke node-node selanjutnya. Kemudian setiap links itu terdiri dari utang node, yakni sebagai berikut. Setiap node signaling list berisi sebuah elemen bersama dengan link penerusnya atau link null jika node tidak memiliki penerusnya. Nah, signaling list memiliki header yang berisi link ke node awal signaling list atau tautan 0 jika signaling listnya kosong. Kemudian kita bisa lanjut ke dalam double link list. Nah, double link list di sini maksudnya merupakan link list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menuju ke node selanjutnya dan pointer yang menuju node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menuju ke nol. Contohnya berikut begitu. Jadi kalau misalkan kalau signaling list itu pengaitnya cuma ada satu, pengaitnya atau pengait ke elemen berikutnya itu cuma ada satu. Tapi kalau misalnya double list, dia itu link atau pengaitnya itu ada dua, bisa ke arah selanjutnya dan juga bisa ke arah sebelumnya. Ini ya di sini nih. Dia bisa bisa ke sebelumnya, bisa ke sesudahnya gitu. Nah dia juga nanti dari hit dan tailnya itu akan menuju ke nol lagi, balik lagi ke nol gitu. Kemudian selanjutnya ada operasi-operasi yang ada pada signaling list. Operasi-operasinya itu yang pertama ada insert, atau insert ini artinya adalah menambahkan atau menyisipkan sebuah simpul baru ke dalam suatu link list. Insert sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada insertion at the beginning, ada yaitu penyisipan yang dilakukan di awal, ada insertion at the end gitu ya, bisa penyisipan yang dilakukan di akhir. Ada juga insertion at the nodes, artinya penyisipan yang dilakukan di antara node-node. Nah, habis itu ada konstruktor. Konstruktor ini adalah fungsinya untuk membuat sebuah link list yang baru dan masih kosong. Kemudian ada operasi isEmpty. isEmpty itu artinya berfungsi untuk menentukan apakah link list ini kosong atau tidak. Kemudian ada operasi find first, itu artinya fungsinya ini mencari elemen pertama dari link list. Kemudian ada find next, atau fungsi ini untuk mencari elemen sesudah elemen yang ditunjuknya. Kemudian ada retrieve. Retrieve ini berfungsi untuk mengambil elemen yang ditunjuk oleh now. Elemen tersebut lalu dikembalikan oleh fungsi. Kemudian ada operasi update. Update ini berfungsi untuk mengubah elemen yang ditunjuk oleh now dengan isi dari sesuatu. Kemudian ada delete now. Delete now ini berfungsi untuk menghapus elemen yang ditunjuk oleh now. Nah, jika yang dihapus adalah elemen pertama link list atau head akan berpindah ke elemen berikutnya. Kemudian ada merging. Merging ini artinya berfungsi untuk menggabungkan elemen atau node-node gitu ya. Kemudian ada display. Display itu berfungsi untuk mencetak info pada node. Dan yang ke sebelah itu ada searching, nah berfungsi untuk mencari informasi pada node. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan antara array dan link list. Nah, jadi dasar di sini kita bagi ya, kita kolamkan. Ini dasar perbandingannya. Kita menggunakan dasar perbandingan yang pertama, itu dasarnya kalau array itu setnya yang konsisten dari sejumlah item data yang tetap. Sedangkan untuk link list, set yang dipesan terdiri dari sejumlah variabel item data gitu. Nah, untuk ukuran array itu
ditentukan selama deklarasi gitu. Jadi di awal gitu dia mah. Kalau linked list itu tidak perlu ditentukan karena dapat menambah dan dapat menghapus selama eksekusi gitu. Untuk alokasi penyimpanannya sendiri di array itu dialokasikan selama waktu kompilasi. Kemudian kalau sedangkan untuk linked list itu dia posisi elemennya ditugaskan selama waktu berjalan gitu. Alokasi penyimpanannya itu ya dilakukan selama waktu berjalan gitu. Kemudian untuk urutan elemennya sendiri, array itu disimpannya berurutan. Kalau linked list disimpannya secara acak gitu. Kalau untuk mengakses elemen, array dapat diakses langsung secara acak, yaitu menentukan indeks array atau subscript-nya aja. Kalau misalnya linked list itu dia diaksesnya itu harus secara berurutan gitu. Jadi harus dari node pertama sampai ke node yang dituju gitu ya. Jadi kan itu. Kemudian ada penyisipan dan penghapusan elemen. Untuk penyisipan dan penghapusan elemen ini untuk array ini relatif lambat karena pergeserannya yang diperlukan. Kalau misalnya linked list itu dia lebih mudah dan cepat dan efisien. Sedangkan untuk mencari pada bagian array itu menggunakan pencarian biner dan pencarian linier. Sedangkan untuk linked list menggunakan pencarian linier. Memori yang dibutuhkan itu pada array itu membutuhkan memori yang nggak banyak-banyak gitu. Sedangkan linked list itu menggunakan memori yang lebih gitu. Untuk pemanfaatan memori sendiri, array itu kurang efektif atau tidak efektif, sedangkan untuk linked list itu lebih efisien. Nah, sekian dari materi linked list dan perbedaan antara array dan linked list. Materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.